Chuchu, cê é louco, meu Deus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Diandra Mandang. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Bagus Andrena Aji dari PT Berkasarana Husada sebagai konsignornya dan Ibu Mahda Lestari dari pihak rumah sakit sebagai konsigninya. Izin Pak, saya memperkenalkan diri. Nama saya Syakira Diandra Mandang dari SMA Negeri 1 Ciampea. Maksud dan tujuan saya ingin menjalankan tugas PKWU dari sekolah saya. Oke, namanya Syakira ya dari SMA Negeri Ciampea. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Di sini saya ingin bertanya terkait hal-hal yang dikerjakan di perusahaan ini yang berhubungan dengan proses pengiriman barang. Oke, kira-kira apa aja pertanyaannya? Kalau dimulai. Di sini yang pertama, apa saja jenis alat kesehatan yang paling sering dikirim ke pihak rumah sakit? Untuk itu pertanyaannya, apa saja alat kesehatan yang sering dikirim ya ke rumah sakit? Kita banyak. Di sini ada berbentuk BHP atau bahan habis pakai, seperti kayak semacam obat-obatan ataupun bahan-bahan tambalan lainnya, karena kita berbidang di kesehatan gigi. Terus kemudian ada juga instrumen. Instrumen itu adalah alat-alat kecil penunjang praktek dokter, seperti kayak gunting, pinset ataupun yang lain-lainnya. Dan juga ada jenis alat-alat yang digunakan seperti kayak mesin dental unit, mesin aerosol, mesin endomotor, dan lain-lain. Jadi 3 hal itu yang kita biasa kirim ke rumah sakit atau ke instansi-instansi yang ada. Baik. Yang kedua, bagaimana mekanisme pengiriman alat kesehatan dari PT Berkasarana Husada ke rumah sakit? Mekanismenya tentunya gini. Kita itu di sini ada PO. PO itu ada pesanan order dari pihak rumah sakit, dan dari pihak rumah sakit itu juga kita ada komunikasi lanjutan terkait produk, merek, tipe, dan jenis yang dibutuhkan, karena untuk menghindari adanya retur produk. Seperti itu mekanisme yang bisa kita kirim. Lalu, apakah Bapak memiliki kebijakan pengembalian barang jika terjadi kerusakan saat pengiriman? Ya, tentunya setiap yang kita proses ini kita punya garansi ya. Garansinya itu artinya untuk mencegah hal-hal yang diharapkan, itu yang tidak diharapkan oleh konsumen kita terhadap pengirimannya itu tentunya akan membuat pelayanan sana akan terhambat. Jadi batasan pengirim garansinya kita itu dipastikan 1 kali 24 jam untuk barang yang kita kirimkan itu benar. Kita konfirmasi ulang, misalkan dari PO yang tadi sudah masuk, barang itu dikonfirmasi lagi apakah sesuai dengan pesanan yang dibutuhkan. Khawatir jika itu tidak dilakukan, akan ada pengembalian di kemudian hari. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Baik, lalu bagaimana Bapak memastikan kualitas dan keamanan alat kesehatan yang dikirim? Oke, untuk memastikan kualitas, tentunya kita menggunakan jasa ekspedisi kita sendiri. Kita tidak menggunakan ekspedisi luar. Tentunya dari ekspeditor kita mengetahui karakter jenis produk, bahan, ataupun alat yang mau kita kirimkan dengan kondisi cara membawa dan memperlakukan sikap membawa produk itu sendiri. Karena ada banyak produk yang tentunya dalam penempatan ini harus menghindari suhu-suhu tertentu. Ada yang kita menggunakan kendaraan mobil atau kendaraan motor. Nah, kalau kendaraan motor khawatir kena basah, kena lembab, suhu udara dingin atau hujan, itu akan menentukan komposisi dari karakter produk itu sendiri. Dan juga alat, kita menghindari kalau dari pihak luar, jasa ekspedisi di luar gitu ya, pengirimannya khawatir tidak sesuai dengan standar SOP kita, makanya kita mengirimkannya dari kurir kita sendiri. Kurang lebih untuk itu yang saya ingin memastikan bahwa barang kita yang dikirim itu memenuhi standar yang baik, seperti itu. Baik. Lalu selanjutnya,
Apakah Bapak menyediakan layanan bantuan atau teknisi jika alat kesehatan membutuhkan perawatan di rumah sakit? Ya, dari itu semua kita ada after sales. After sales kita itu tentunya ini berhubungan dengan alat ya. Tadi kalau BHP kita dilakukan teknisi, instrumen pun kita dilakukan teknisi, alat pastinya kita membutuhkan teknisi, dan teknisi itu sendiri pun juga kita masih sifatnya rekanan, karena produk yang kita kirimkan itu berbagai macam tipe dan berbagai macam merek dari pabrikan-pabrikan rekanan kita. Tentunya kita juga punya rekanan juga dari setiap pabrikan produk yang akan kita kirimkan ke konsumen kita. Itu ada. Sudah. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Tentu saja hal ini sangat bermanfaat bagi saya yang sedang menjalankan tugas sekolah ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Syakira Diandra Mandang dari SMA Negeri 1 Ciampea. Maksud dan tujuan saya ingin menjalankan tugas PKU dari sekolah saya. Izin saya bertanya terkait tentang di rumah sakit ini seperti apa. Ya, untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana rumah sakit memastikan bahwa alat kesehatan yang diterima dari PT Berkas Sarana Husada memenuhi standar kualitas dan keamanan? Kita rumah sakit memiliki prosedur penerimaan barang yang ketat, termasuk sertifikasi alat kesehatan, uji coba fungsi pada beberapa alat tertentu, mungkin termasuk pemeriksaan fisik, terus verifikasi sertifikasi alat kesehatan, serta uji coba fungsi pada beberapa alat tertentu sebelum digunakan. Baik, yang kedua, apa langkah-langkah yang dilakukan rumah sakit jika terjadi keterlambatan pengiriman alat kesehatan dari PT Berkas Sarana Husada? Yang pasti kita pasti menghubungi ya PT Berkas Sarana Husada. Kita menghubungi untuk meminta penjelasan dan mempercepat proses pengiriman. Jika alat sangat mendesak, biasanya rumah sakit menyiapkan alternatif lain seperti meminjam alat dari cabang lain atau menggunakan supplier cadangan. Baik, yang ketiga, seberapa penting keberlanjutan hubungan dengan PT Berkas Sarana Husada dalam menunjang operasional layanan kesehatan di rumah sakit? Pastinya hubungan yang baik dengan PT Berkas Sarana Husada Dental Gigi sangat penting, karena alat kesehatan yang mereka suplai membantu menjaga kelancaran operasional, konsistensi pengiriman, dan kualitas barang sangat mempengaruhi pelayanan kepada pasien. Baik, yang keempat, bagaimana rumah sakit mencatat dan menginventarisasi alat kesehatan yang diterima untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam jumlah atau jenis barang? Kita ada sistem pencatatan ya, jadi semua barang yang masuk dicatat dalam sistem inventaris digital rumah sakit. Itu sama mencakup jenis, jumlah, nomor seri, dan tanggal penerimaan. Proses ini dilakukan oleh bagian logistik biasanya, dan laporan inventaris diperiksa secara berkala. Baik, yang kelima, apakah rumah sakit memiliki mekanisme untuk memberikan umpan balik kepada PT Berkas Sarana Husada terkait kualitas barang atau layanan? Ya, rumah sakit memiliki sistem evaluasi supplier. Jika ada masalah, mereka akan memberikan umpan balik langsung melalui laporan resmi atau pertemuan koordinasi. Umpan balik ini juga digunakan untuk perbaikan layanan di masa depan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Itu saja pertanyaan dari saya. Tentu saja hal ini sangat bermanfaat bagi saya yang sedang menjalankan tugas ini. Terima kasih Ibu.